Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Sonagar, pangkat Sersan Mayor, dinas di Koramil 2108 Cariu, Babinsa, Desa Bantar Kuning. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana tentang cara saya memanfaatkan sampah organik sehingga bisa dijadikan pakan ternak atau pakan ternak alternatif yang dikonversi, yang dirubah oleh maggot BSF atau Black Soldier Fly, sehingga termanfaatkan sampah tersebut menjadi protein yang sangat tinggi. Ya, jadi di sini nanti saya akan menceritakan alur bagaimana sampah itu saya rubah menjadi berkah. Ya, ini adalah salah satu tempat penyortiran sampah yang ada di desa saya. Jadi ini menerima sampah catering, sampah basah, sampah kering, aqua, dus dan lain-lain. Jadi berawal dari sinilah pemikiran saya bagaimana nanti supaya ke depan tidak ada lagi lingkungan yang kotor. Sampah-sampah di sini salah satunya sampah basah bisa saya manfaatkan untuk swadaya protein, terutama di wilayah desa saya sendiri ya. Jadi dari sini sampah-sampah sini yang susah diolah yaitu sampah basah ya. Sedangkan bagi saya sampah basah sendiri bisa sangat bermanfaat untuk dijadikan swadaya protein, yang dimana protein tersebut nanti kedepannya digunakan untuk kebutuhan pakan ternak. Ya, kita lihat sampahnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah sampah yang apabila dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap untuk di lingkungan. Menimbulkan lalat dan penyakit. Tapi bagi saya pribadi, sampah ini bahkan menjadi nilai plus untuk perkembangan ternak ke depan. Dan inilah sekilas penampakan kandang saya ya. Integrated Farm atau peternakan terintegrasi, bioconversion technology for sustainable organic feed and waste solution from Bogor to Indonesia, koloni BSF Indonesia Kabupaten Bogor. Jadi rekan-rekan, sampah yang tadi di tempat pemilahan dikirim sama mereka ke kandang saya ya. Nanti langsung saya olah di kandang saya, dirubah oleh maggot BSF menjadi protein. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan protein gratis untuk keberlangsungan ternak kita. Jadi kita 90% di sini pure menggunakan pakan organik, tidak menggunakan pakan pabrikan. Ya, kita menggunakan pabrikan hanya 10% di saat starter DOC. Ya, kita lihat sekarang pengolahannya, bagaimana merubah sampah menjadi berkah dengan maggot BSF. Ya, ini karyawan di kandang. Ya, inilah sekilas penampakan sampah yang kita proses dengan anaerob. Nanti ini akan digunakan untuk pakan ayam, ayam yang kita pelihara di kandang kita. Jadi sampah tersebut kami olah sedemikian rupa dengan sistem anaerob tanpa menggunakan probiotik apapun, tanpa menggunakan starter bakteri apapun, pure hanya dengan teknik anaerob. Jadi sampah itu kita bagi dua. Yang pertama, sampah kita gunakan sebagai pakan ternak, bisa langsung ya. Bisa langsung. Yang kedua,
sampah kita olah menjadi pakan maggot BSF. Ya, ini agak gelap situasi di dalam kandang karena maggot BSF itu salah satu hewan yang fotofobia, artinya di masa larva sampai dengan pupa dia tidak suka terhadap cahaya, apalagi cahaya yang sangat-sangat terang. Jadi untuk berkembang biak, maggot memerlukan posisi kandang atau posisi tempat berkembang biak yang gelap. Nah, ini adalah penampakan dari kandang lalat ya, atau ruangan lalat BSF, lalat hitam. Maggot BSF berasal dari mana? Maggot BSF berasal dari tentunya lalat ya, lalat hitam. Atau nama latinnya Hemithia illucens. Nah, ini dari ini menghasilkan larva. Dan larvanya itu kita besarkan dengan pakan sampah organik. Sedangkan maggot BSF sendiri mengandung protein 45% ke atas, 45 sampai 55%. Ya. Sedangkan protein adalah komponen utama untuk penyusunan ransum pakan ternak. Ini adalah kandang lalatnya. Itu adalah tempat telur ya, dimana nanti lalat-lalat hitam ini menetaskan telurnya di kayu-kayu tersebut. Kita tunggu sekitar 2 sampai 3 hari, maka kita akan mendapatkan telur BSF. Nah, ini dia. Ya, saat fase lalat itu sudah tidak makan lagi, tetapi dia hanya minum. Umur lalat yaitu di sini sekitar 7 hari. Biasanya setelah menetas dari pupa, yang jantan setelah membuahi betina langsung mati. Ya, sekitar hari ke-4 atau ke-5. Sedangkan yang betina di hari ke-6 dan ke-7 dia nelor, di hari ke-8 dia mati. Bangkai lalatnya pun bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Jadi dalam budidaya BSF ini tidak ada yang terbuang. Ya, baik prepupa, pupa, lalat, bangkai lalatnya itu sama sekali tidak ada yang terbuang. Dan ini bisa menjadi pakan alternatif bagi para peternak di Indonesia. Yang dimana kadang-kadang harga pakan itu sangat-sangat tidak stabil. Yang dimaksud itu yaitu pakan pabrikan ya. Sampah yang kita kasihkan ke maggot BSF. Ya, ini adalah penampakannya maggot BSF yang memakan sampah organik. Nanti si plastik-plastik ini kita kembalikan lagi ke tempat tadi, ke tempat sampah pemilahan atau tempat sortir. Nanti ini semua akan bersih, akan kering, bersih. Semua makanan tidak ada yang tersisa dimakan oleh maggot BSF. Jadi mereka mengirim sampah ke kita, kita juga mendapat royalti, lalu plastiknya kita kembalikan ke mereka dan mereka jual. Artinya terintegrasi, kami saling menguntungkan. Ini adalah penampakan maggot BSF ya. Dan ini yang seperti pasir adalah kasgot, yang dimana kasgot ini nanti kita gunakan untuk pupuk organik. Dengan pupuk kasgot ini kita bisa lepas dari pupuk sintetis, kimia sintetis seperti urea, NPK, Zeta dan lain-lain. Karena kandungan nitrogen yang terdapat dalam kasgot ini sendiri sudah cukup tinggi. Ini adalah maggot pemakan sampah organik. Sampah organik dikonversi ya oleh maggot menjadi protein yang sangat tinggi, dan protein tersebut terdapat dalam maggot ini sendiri. Nanti ini bisa dikasihkan ke ternak kita langsung ataupun diolah menjadi produk turunan maggot. Jadi nanti ada tepung maggot, ada maggot kering untuk ikan, bisa juga dibikin pelet atau juga dibikin pur crumble. Dan inilah kondisi ternak kita. Kita di sini mengembangkan beberapa strain ayam atau jenis ayam.
Kita juga di sini membudidayakan ajola sebagai sumber protein nabati. Nah, kita bisa lihat ini enggak indukan ayam kampung dengan pacek Bangkok, ada Pama, ada KUB, ada ayam Arab. Ini sekilas tentang kandang kita ya. Jadi kita di sini memakai sistem free range atau umbaran semi intensif. Kita lihat nanti di sini bagaimana tata cara tentang pengaplikasian maggot dan sampah untuk pakan ternak. Inilah indukan-indukan yang nantinya menghasilkan telur, dan telur itu kita tetaskan. Jadi kita harus menjadi peternak mandiri. Ya, kita cetak DOC sendiri, kita besarkan sendiri, dan pemasaran juga kita jual sendiri. Ya, kita akan melihat aplikasi Maggot BSF ya. Lihat, rekan-rekan bisa lihat sendiri. Ayam saya hanya dibesarkan oleh sampah dan Maggot BSF. Hanya 10% menggunakan pakan pabrikan. Nanti sisa-sisa kaskot kita kumpulkan, kita sapu, lalu kita jadikan pupuk organik padat. Ya, rekan-rekan bisa lihat sendiri, kita bisa membuat protein sendiri. Kita tidak akan bergantung kepada pakan pabrikan. Ya, baik harga lagi melambung atau harga yang jarang turun, tetap kita bisa swadaya protein. Kita bisa membesarkan ternak-ternak kita, dan keuntungan yang didapatkan alhamdulillah bisa untuk menutup operasional kandang dan sedikit lebihnya untuk si peternak itu sendiri. Dengan menggunakan pakan Maggot BSF dan sampah tidak kalah hasilnya dengan pakan pabrikan. Bahkan ini saya bilang bisa menjadi pakan utama ya, bukan menjadi pakan alternatif lagi. Yang jelas kita harus mengerti tentang budidaya dan tata cara pengelolaan manajemen ternak. Selama itu bersifat ternak unggas, insya Allah masih bisa diatasi dengan Maggot BSF. Ini adalah kandang-kandang indukan yang nantinya menghasilkan DOC ayam kampung unggul, DOC day old chicken. Nah, ini untuk kandang pembesaran dengan sistem free range. Ada beberapa ayam yang kita budidayakan di sini, diantaranya ayam kampung asli atau biasa orang menyebut dengan AK. Ada ayam KUB, kampung unggul Balit Bangtan. Ada ayam Bangkok, ayam Pama, ada ayam Arab, ada juga, kita lihat ke sini, kita juga mengembangkan ayam petelur handal dari luar negeri. Nah, ini adalah yang coklat itu ayam petelur, ini ras dari ayam Wiandote ya, sedangkan ini adalah ayam Beretrok. Kita juga mempunyai ayam Indio Gigante dari Brazil. Demikianlah proses budidaya Maggot BSF yang bisa digunakan untuk keberlangsungan pakan ternak organik dengan memanfaatkan limbah organik sehingga bisa memutus ketergantungan peternak terhadap pakan pabrikan. Sejahtera para peternak dan bersihlah Indonesiaku. Salam Combat Farm.